Muridku ada di seluruh dunia. Chapter 2. Li Qiye ingat bahwa ketika era Ming kuno akan segera berakhir dan era kaisar dimulai, jiwanya masih terperangkap dalam tubuh gagak kegelapan. Dan sekarang, dia berada di era baru ini, sebuah era di mana dia untuk sementara mendapatkan kembali kewarasannya dan mengendalikan dirinya dari gua iblis abadi setelah perjuangan yang panjang. Saat pertama kali bertemu Immortal Emperor Min Ren masih seorang anak kecil yang jatuh cinta dengan seni bela diri, seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang dunia kultivasi agung. Waktu antara sekarang dan ketika dia memimpin Immortal Emperor Min Ren ke dunia kultivasi sudah bertahun-tahun. Banyak generasi ahli telah muncul dan menghilang dalam lautan waktu yang misterius. Secara tidak sengaja melihat tongkat kayu berwarna obsidian di sebelah altar di bawah patung, Li Qiye tidak bisa menahan tawa kecil saat melihatnya. Dia tidak percaya bahwa tongkat itu masih ada setelah bertahun-tahun. Di masa lalu, dia memanfaatkannya dengan baik dan mendisiplinkan kelompok anak-anak yang energi itu, termasuk Kaisar Abadi, sampai mereka menangisi ayah dan ibu mereka. Pada saat ini, 6 tetua dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan semuanya telah dikumpulkan. Meskipun mereka sudah tua, energi darah mereka masih sejelas pelangi dengan cahaya terang yang mengelilingi tubuh mereka. Meskipun Sekte Kuno Dupa Pembersihan telah menurun, itu masih merupakan garis keturunan Kaisar Abadi. Jika para tetua menerima gelar dari Kerajaan Permata Surgawi, maka mereka semua akan menjadi pahlawan bernama. Pada saat ini, tatapan tajam dari 6 tetua ini terpaku pada Li Qiye, seolah-olah mereka bermaksud untuk mengungkap rahasianya. Namun, Li Qiye tetap tenang dan duduk diam dalam suasana yang tidak nyaman ini. Akhirnya, tetua pertama dengan serius bertanya, di mana Ordo Kuno Dupa Pembersihan? Perintah itu sangat penting karena itu adalah benda yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi pendiri mereka. Li Qiye perlahan membuka telapak tangannya untuk mengungkapkan tatanan kuno. Dia terkejut ketika iblis tua membawanya ke kota di bawah gunung sekte dan kemudian lari ke rumah bordil. Sebelum pergi, dia dengan santai melemparkan pesanan itu ke tangan Li Qiye. Sulit dipercaya bahwa orang seperti orang tua ini akan memiliki tatanan kuno. Di masa lalu, ketika Li Qiye terjebak di dalam Dark Road dan ketika Min Ren memikul kehendak surga, dia memberikan 3 perintah kuno kepada Li Qiye. Kemudian, Li Qiye memberikan perintah ini kepada orang yang berbeda. Setelah jutaan tahun, Li Qiye dengan nostalgia menatap pesanan di tangannya. Di masa lalu, dia tidak membutuhkannya, tetapi hari ini, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan otoritasnya. 6 tetua mengedarkan pesanan dan dengan hati-hati memeriksanya untuk memastikan bahwa itu memang asli. Yang benar adalah bahwa sekte itu ingin merebut kembali perintah untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk memaksanya dari tangan iblis tua. Iblis tua tahu bahwa perintah itu setara dengan kehidupan lain, jadi dia memegangnya dengan nyawanya yang tersayang. Siapa yang akan meramalkan bahwa itu akan jatuh ke tangan manusia tanpa reputasi apapun? Tetua pertama dengan dingin bertanya, di mana iblis tua? Kenyataannya, tetua pertama tidak memendam cinta untuk iblis tua, seseorang yang hanya bisa menghabiskan uang, berbohong, dan bermain dengan wanita. Baginya, tidak masalah apakah iblis tua adalah putra dari master sekte sebelumnya atau bukan. Li Qiye dengan tenang menjawab, dia pergi ke rumah bordil Cui Hong. Bayangan bisa dilihat di wajah 6 tetua. Meskipun mereka tidak menyukai iblis tua, pemikiran seseorang dari sekte terhormat mereka mengunjungi rumah bordil paling terkenal dan populer dalam radius 1000 mil adalah sumber rasa malu yang besar. Dan itu juga bukan pertama kalinya dia mengunjungi rumah bordil ini. Para tetua telah memendam kemarahan dan tidak tahu bagaimana melepaskannya. Mereka hanya bisa berharap bahwa pemain terkenal seperti itu tidak akan menjadi bagian dari sekte mereka di masa depan. Seorang tetua yang berbeda dengan keras bertanya, apa permintaanmu? Mereka tidak tahu metode yang digunakan Li Qiye untuk mendapatkannya, tapi sebenarnya perintah di depan mereka jelas bukan palsu. Li Qiye perlahan menjawab, aku mendengar bahwa posisi murid utama sekte tersebut masih kosong. Karena iblis tua dengan sungguh-sungguh merekomendasikan aku karena bakat aku tidak punya pilihan selain meminta posisi ini. Petik 2.
Setelah mendengar jawabannya, 6 tetua mulai mengutuk iblis tua. Sialan itu. Hak apa yang dia miliki untuk merekomendasikan seseorang untuk menjadi murid utama sekte mereka? Itu adalah posisi yang sangat penting. Jadi sekte harus hati-hati memilih individu yang tepat. Kalau tidak, tempat itu pasti sudah ditempati. Seorang tetua berbicara dengan suara dingin. Jangan memperlakukan posisi murid utama sebagai lelucon. Aku tahu, Li Qiye dengan tenang dan perlahan mengucapkan kata-katanya tanpa rasa takut. Namun, orang yang membawa perintah memiliki hak untuk menuntut permintaan apapun. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Abadi Minren. Tetua pertama menyela dengan pertanyaan yang mengancam. Bagaimana jika kamu menggunakan metode curang untuk mendapatkan perintah ini? Posisi ini bukanlah sesuatu yang bisa diolok-olok atau diberikan tanpa berpikir. Li Qiye menjawab dengan sikap mendominasi. Aku mengerti. Tetua takut bahwa aku mungkin telah menggunakan cara yang tidak jujur untuk memaksa perintah dari tangan iblis tua. Karena kalian berenam tidak mempercayai aku, kamu dapat mengirim orang ke rumah bordil Cui Hong untuk konfirmasi. Jauh di lubuk hati mereka, para tetua berteriak kesakitan setiap kali mereka mendengar nama rumah bordil Cui Hong. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mengirim murid untuk mengkonfirmasi apa yang dikatakan Li Qiye. Sesaat kemudian, seorang murid mengkonfirmasi bahwa kata-kata Li Qiye memang benar. Murid itu mencoba yang terbaik untuk meninggalkan informasi mengenai situasi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dari iblis tua dengan gadis-gadis sekarang. Kalau tidak, para tetua mungkin sudah gila. Karena tidak mau, para tetua harus mengikuti aturan yang diberikan kepada mereka oleh Patriark. Bahkan jika sekte kuno dupa pembersihan telah jatuh, garis keturunan mereka masih milik Kaisar Abadi. Dengan demikian, mereka tidak dapat mencemarkan nama baik yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Pada akhirnya, para tetua mengeluarkan perintah, keluarkan cermin kebenaran. Cermin kebenaran bersinar di tubuh Li Qiye. Setiap manusia yang ingin bergabung dengan sekte untuk tujuan kultivasi harus dinilai dengan cermin jenis ini. Itu menguji fisik seseorang, roda kehidupan, dan istana takdir. Di dalam cermin, bayangan Li Qiye muncul. Itu adalah bayangan kabur dan tidak stabil yang tampak seolah-olah akan menghilang dalam sekejap. Di belakang kepala bayangan ini, lingkaran darah ilusi muncul. Dan di atas lingkaran cahaya ini ada cahaya redup, keduanya sangat lemah. Fisik fana, roda kehidupan fana, dan takdirnya menunjukkan bahwa dia memiliki istana takdir fana. Murid itu melaporkan temuan cermin kebenaran tentang bakat bawaan dan kondisi fisik Li Qiye. Setiap orang memiliki fisik, roda kehidupan, dan istana takdir. Fisik secara langsung mempengaruhi kekuatan fisik seseorang. Roda kehidupan menunjukkan umur panjang seseorang. Dan istana takdir menunjukkan bakat bawaan seseorang untuk berkultivasi. Fisik fana Li Qiye, roda kehidupan fana, dan istana takdir fana membungkam para tetua. Dia adalah pria paling rata-rata. Sekte bisa pergi keluar dan mengambil orang biasa dari jalanan dan mereka juga akan memiliki bakat yang sama. Jika kamu ingin menjadi murid utama dari Cleansing Inchense Ancient Sect, lupakan Raja dan Saint Fisik. Paling tidak, kamu harus memiliki Xiantian Fisik. Roda hidup kamu juga harus berada pada level yang sama. Kemampuanmu tidak cocok untuk posisi ini. Tetua pertama langsung menolak Li Qiye. Aku sadar akan bakat aku. Li Qiye tidak ingin terlalu memikirkannya dan dengan santai berbicara. Tapi aku masih ingin menjadi murid utama. Kamu, para tetua sangat diperparah oleh kata-kata ini. Orang ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid biasa, apalagi murid utama. Ini adalah salah satu permintaan paling tidak masuk akal yang pernah mereka dengar. Aku percaya bahwa keturunan Kaisar Abadi tidak akan menarik kembali kata-kata mereka atau melanggar aturan leluhur dan mempermalukan sekte dan garis keturunan. Li Qiye bermain-main dengan perintah di tangannya dan perlahan melanjutkan. Jika perintah ini jatuh ke tangan orang lain, hasilnya tidak akan terbayangkan. Mendengar ini, ekspresi 6 tetua membeku. Tetua pertama menatapnya dan dengan dingin membalas. Bahkan jika hal seperti itu terjadi, siapapun yang ingin menjadi murid utama sekte kami harus diuji dalam semua aspek. Ini berkisar dari asal mereka ke latar belakang mereka serta bakat bawaan mereka.
Bagaimanapun, sekte tidak akan mengizinkan kandidat yang tidak memenuhi syarat untuk mengambil posisi itu. Petik 2. Itu masalahmu. Li Qiye menatap 6 tetua dan berkata, jika kamu berpikir sekte lain mengirim aku untuk mencuri warisan kaisar abadi kamu, maka izinkan aku memberitahu kamu bahwa aku tidak perlu menjadi murid utama. Karena tatanan bajik ini, aku hanya bisa meminta mereka, tidak perlu repot menjadi murid utama. Kamu harus tahu ini lebih baik dari aku. Jika aku ingin menyakiti sekte, itu tidak akan menjadi hal yang sulit dengan kekuatan ordo ini. Kata-kata Li Qiye membuat para tetua saling melirik. Meskipun mereka agak ambivalen, mereka tidak sepenuhnya mempercayai Li Qiye. Dia bukan tanpa alasan. Tetua Cao, salah satu dari 6 tetua, perlahan menjawab, jika ordo terus berkeliaran di luar, bukankah itu akan menjadi bahaya tersembunyi bagi kita? Kami tidak dapat menolak siapapun dengan perintah tersebut, jadi sebaiknya kami menerima permintaannya. Tetua pertama dengan dingin menjawab, masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Tetua lain merenung, dari masa lalu sampai sekarang, murid utama selalu menjadi murid langsung di bawah Master Sekte. Apakah kita menerima permintaannya atau tidak, bagaimanapun, kita harus terlebih dahulu meminta pendapat Master Sekte mengenai keputusan ini, kemudian membuat pilihan sesudahnya. Ini masuk akal. Pada akhirnya, murid utama akan menjadi murid langsung dari Master Sekte. Para tetua yang tersisa setuju. Setelah 6 tetua selesai berdebat, tetua pertama segera memerintahkan, kirim surat ke Master Sekte. Surat itu dengan cepat dikirim ke Master Sekte Suyong Huang, dan 6 tetua menerima balasan dengan sangat cepat. Yang mengejutkan mereka, jawabannya adalah bahwa Master Sekte sebenarnya mengizinkan Li Qiye menjadi murid utama. Tetua pertama membaca surat itu 3 kali dan memastikan bahwa dia tidak salah membaca. Jadi dia dengan marah berteriak, benar-benar tidak bisa dipercaya. Master Sekte terlalu gegabah. Tetua Cao membujuk dengan kata-kata, saudaraku, jika Master Sekte telah setuju, lalu mengapa kita masih berdebat? Pada akhirnya, murid utama masih menjadi murid langsung dari Master Sekte. Jadi pilihan ada di tangan Master Sekte. Tuan Sekte terlalu gegabah. Tetua lain menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tetua Cao tersenyum paksa. Jadi, kita tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, jika kami dapat memulihkan pesanan, maka kami akan melakukan layanan yang luar biasa kepada sekte tersebut. Petik 2. Muridku ada di seluruh dunia Chapter 2. Li Qiye ingat bahwa ketika era Ming kuno akan segera berakhir dan era kaisar dimulai, jiwanya masih terperangkap dalam tubuh gagak kegelapan. Dan sekarang, dia berada di era baru ini, sebuah era di mana dia untuk sementara mendapatkan kembali kewarasannya dan mengendalikan dirinya dari gua iblis abadi setelah perjuangan yang panjang. Saat pertama kali bertemu Immortal Emperor Min Ren masih seorang anak kecil yang jatuh cinta dengan seni bela diri, seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang dunia kultivasi agung. Waktu antara sekarang dan ketika dia memimpin Immortal Emperor Min Ren ke dunia kultivasi sudah bertahun-tahun. Banyak generasi ahli telah muncul dan menghilang dalam lautan waktu yang misterius. Secara tidak sengaja melihat tongkat kayu berwarna obsidian di sebelah altar di bawah patung, Li Qiye tidak bisa menahan tawa kecil.